Setelah perjalanan yang lumayan jauh, Jungwoo meminta Yan dan Taehyung untuk menginap saja malam ini dan kembali esok hari. Kebetulan ada Erin juga di sini. Jungwoo bilang Erin adalah anak dari sahabat baik mereka. Dulu saat orang tua Erin lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri untuk urusan bisnis, Erin lebih sering ditinggal di kediaman Kim. Jadi Erin telah tumbuh besar bersama dengan Taehyung selama ini. Halo, aku Erin. Salam kenal. Baru kali ini kita bertemu. Aku harap kedepannya kita bisa semakin akrab karena bagaimanapun juga kau sudah menikah dengan seorang yang sudah seperti saudaraku sendiri. Garis itu memperkenalkan diri. Ini Erin sih, aku Hani N. Senang bisa bertemu denganmu, balasnya N. Panggil Erin Oni saja, tidak perlu terlalu formal. Baiklah. Biasanya hanya ada Jungwoo dan Haejin saja di ruang makan. Namun kini suasana menjadi semakin hidup dan hangat berkat kehadiran 3 orang lainnya. Ayah, kau kan tidak suka makan sayur, Taeyungi. Ucap Erin sudah memilah antara daging dan sayur kemudian menaruh hanya daging saja di atas mangkuk Taehyung. Jangan Erin Oni, Taeyung apa bisa makan sayur? Jangan dukung aksinya untuk pilih-pilih makanan. Ia dengan segera menaruh sayur yang telah Erin pilah ke dalam mangkuk Taehyung. Kenapa harus dipaksakan jika dia memang tidak suka? Protes Erin dengan nada biasa saja, meskipun dia tahu gadis itu merasa agak kesal. Seolah tengah bicara, kau hanya orang baru yang tidak mengerti apapun tentang Kim Taehyung. Kencan Erin Nona, aku bisa makan sayur. Nona bilang sayur baik untuk tubuhku. Ucap Taehyung secara tak langsung telah memutuskan perdebatan yang mungkin saja bisa terjadi antara Erin dan Erin. Erin sudah bertejak kesal di sana. Mood makan gadis itu tiba-tiba menghilang. Seperti tidak nyata ya, saat melihat anak ini mau makan sayuran, ucap Jungwoo sudah menatap kagum pada Taehyung. Menebak apa yang sudah Yan lakukan hingga Taehyung mau menuruti semua ucapannya. Taehyungi, coba kau panggil Yan dengan sebutan Yubu. Kau sudah seharusnya memanggilnya seperti itu karena dia adalah istrimu, ucap Haejin mengkoreksi. Yan terdiam, dia tidak bisa membayangkan jika Taehyung akan memanggilnya dengan sebutan itu. Istri itu apa, Oma? Tanya Taehyung polos. Omoni sudah tidak apa-apa. Omoni tidak perlu menjelaskan hal ini pada Taehyung Opa. Balas Yan karena tahu hal ini akan menjadi panjang dan rumit. Belum tentu Taehyung akan mengerti. Haejin menghilang pelan. Ia pikir tidak masalah untuk menjelaskan hal ini pada Taehyung. Urusan mengerti atau tidak itu belakangan. Istri adalah orang yang selalu ada untukmu, menemanimu baik saat kau dalam keadaan senang maupun saat kau jatuh terpuruk. Dia adalah teman hidupmu, jelas Haejin. Selalu ada untukku, apa yang Oma maksud dengan istri adalah Erin Nona? Tanya Taehyung kelihatan bingung. Erin dan Yan sama-sama terkejut mendengar pertanyaan itu. Keduanya dengan segera menatap Taehyung yang posisinya memang berada di antara mereka. Bukan Erin melainkan hanya Yan adalah istrimu, balas Haejin. Kalau begitu ya Erin Nona juga istriku, karena kami selalu bersama, ucap Taehyung masih ngeyel. Erin datang ke kediaman Kim saat dia berusia 7 tahun. Sementara Taehyung saat itu masih berusia 3 tahun. Sejak saat itu, Taehyung dan Erin menjadi sangat dekat, hingga banyak orang mengira jika mereka adalah sepasang kakak dan adik kandung yang akur. Karena pikiran Taehyung menetap di saat dia berusia 4 tahun, dia masih bisa mengingat sosok Erin dengan sangat jelas. Taehyung mau jadi istri Erin Nona, yang lelaki itu. Bukan seperti itu konsepnya Taehyung, protes Jungwoo. Istri adalah seorang wanita, sementara laki-laki sepertimu sebutannya adalah suami, jelas Jungwoo. Kau adalah suami dari Han Yan adalah istrimu. Istri Taehyungnya adalah Erin Nona, tidak mau yang lain, lelaki itu masih bersikeras. Ya sudah terserah kau saja ingin memanggilku apa Taehyungi. Anggap istri juga tidak masalah, balas Erin sudah tersenyum di sana. Nih Nona, balas Taehyung tersenyum girang. Ayah, siapa bilang tidak masalah? Ucap Yan yang berhasil menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Tadinya Haejin yang hendak memprotes, namun Yan lebih dulu memperlihatkan ketidaksukaannya. Jadi wanita itu memilih untuk diam dan memberikan ruang bagi menantunya itu untuk bicara. Taehyung Opa, Erin Uni bukan istrimu, koreksi Yan yang membuat perhatian lelaki itu semakin fokus padanya. Aku adalah istrimu, Han Yan, sementara Erin Uni hanya seorang wanita yang tumbuh bersamamu. Kau juga bisa menyebutnya sebagai saudara. Sampai kapanpun, Opa hanya akan punya satu istri. Tidak boleh sembarangan menyebut gadis lain sebagai istri, kecuali jika Opa mau dihukum oleh Tuhan.
Erin sudah tertawa ringan di sana, namun Yaen bisa merasakan ada sensasi ejekan yang menyertai tawanya. Aku baru tahu ternyata kau serius juga orangnya. Mengapa harus sampai segitunya? Tanyanya tak habis pikir. Lagi pula Taeyong tidak akan mengerti penjelasan itu, jadi aku sarankan padamu untuk tidak buang tenaga dengan sia-sia. Lanjut Erin. Aku memang menganggap hal ini serius, karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan hal semacam ini akan menjadi sebuah kesalahpahaman di kemudian hari. Tadinya aku juga berpikir menjelaskan sesuatu pada Taeyong Opa ada hal yang sia-sia, namun kemudian menyadari jika Taeyong Opa bukannya tidak mengerti, melainkan belum mengerti. Dia hanya kembali ke usia 4 tahun, bukan berarti dia bodoh. Bukankah di usia 4 tahun adalah saat dimana anak sedang senang-senangnya untuk belajar banyak hal? Daripada mengiyakan hal yang tidak benar dengan dalih Taeyong Opa tak akan mengerti, bukankah lebih baik kita mengkoreksi hal yang salah, sembari sedikit demi sedikit mengajarinya hal yang benar. Bukan hanya Airin, melainkan Jungwoo dan Haejin juga merasa tertampar dengan ucapan Yen. Menyadari jika selama ini, secara tak langsung mereka sudah sering menganggap Kim Taeyong hanyalah sosok yang bodoh, yang diambil tempat tanpa bisa berkembang. Airin adalah saudara Taeyongi, Kuman Taeyong. Nih, saudara perempuan tambah Yen. Saudara berbeda dengan istri. Jika ada orang yang bertanya siapa istrimu, maka kau harus menyebut namaku. Kau mengerti Taeyong apa? Taeyong sudah mengangguk di sana. Lelaki itu bergumam sendirian, berusaha mengingat-ingat dan memahami apa yang baru saja Yen katakan. Sebenarnya Taeyong tidak mengerti maksud dari dihukum Tuhan, namun dia tahu jika itu bukan hal yang menyenangkan. Aku memintamu untuk bersikap sedikit lebih lembut pada Taeyong untuk menghindari dia yang berusaha terlalu keras melebihi batas kemampuannya. Teras Airin. Karena jika sudah begitu, Taeyong pasti akan mengalami sakit kepala hebat. Lanjut Airin masih belum mau kalah. Iya nih, aku tahu. Semua sudah tertulis secara lengkap di catatan yang diberikan oleh ayah mertua. Aku mempelajarinya hampir sepanjang waktu. Ketika ada kesempatan, balas Yen. Sejauh ini Taeyong Opa tidak pernah menunjukkan gejala seperti itu. Jadi kau tenang saja karena aku tahu kapan aku harus memulai dan berhenti. Yen baru saja mengeluarkan sifat posesifnya dalam keadaan benar-benar sadar. Entah mengapa dia tak suka saat ada orang lain terlihat hendak mendominasi suaminya. Setelah bertemu dengan Yen, dokter mengatakan jika keadaan Taeyong sudah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Itu sudah cukup menjadi bukti jika Yen merawat Taeyong dengan sangat baik. Haejin menimpali. Impian terbesarku saat ini adalah bisa melihat putraku kembali berjalan dengan kedua kakinya tanpa bantuan kursi roda, ucap Jungwoo dengan nada yang ketara sedihnya. Taeyong ingin jalan dan lari-lari mengejar kupu-kupu. Kaki Taeyong sudah tidak sakit lagi. Nuna mengopres kaki Taeyong dengan air panas. Rasanya sakit dan ingin menangis, tapi Nuna bilang tidak apa-apa. Celoteh Taeyong yang didengarkan seksama oleh Airin, Jungwoo dan juga Haejin. Pandangan yang tiba-tiba diberikan Haejin membuat Yen segera menyangkal ucapan tersebut. Taeyong apa salah sebut omoni. Aku mengompres dengan air hangat bukan air pan. Kumawa Yena, setelah Haejin dengan tersenyum. Jika Taeyong benar-benar bisa jalan, suamiku pasti akan merasa sangat bahagia. Nih omoni, hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari bibir Yen. Karena gadis itu sudah lebih dulu kehilangan kata-kata begitu melihat senyum tulus penuh dengan rasa terima kasih yang Haejin tunjukkan. Kenapa lututnya lecet begitu? Airin mengajukan pertanyaan itu setelah tiba-tiba masuk ke dalam kamar Taeyong. Ian yang saat itu tengah mengobras kaki Taeyong yang sedang tertidur hanya bisa menghela nafas kesal. Mengapa orang tidak mengetuk pintunya terlebih dahulu sebelum masuk? Tidak ada hal seperti itu di antara aku dan Taeyong. Itu kan dasar dari kesopanan, tapi Airin justru mengabaikannya. Tapi ada aku di sini. Meskipun kau mengenal suamiku dengan sangat baik, sebagai seorang istri, aku memiliki hak untuk membuat batasan di antara kalian. Salah satunya tidak mengizinkanmu masuk kamar kami sembarangan. Kau bicara seperti itu hanya untuk mengalihkan pertanyaanku, Yana. Airin sudah bersenda berada di sana. Maksudku mengait kaki Taeyong apa yang lecet. Dia terjatuh. Lalu kau mengklaim bisa menjaganya dengan baik, padahal bukti ketidakmampuanmu sudah ada di depan mata, tanya Airin. Ian tidak tahu mengapa ia merasa Airin tengah memancarkan aura persaingan sejak pertama kali mereka bertemu tadi. Suamiku hanya lecet, tidak sampai mengalami pendarahan hingga membutuhkan transfusi. Jadi aku harap kau tidak bereaksi secara berlebihan. Balas Ian tanpa gentar. Airin sudah menunggu di sana.
Setidaknya pakailah pakaian yang benar. Apa kau berpakaian seperti itu berharap Taehyung akan menyentuhmu? Dia bahkan tidak mengerti hal seperti itu, jadi jangan terlalu berharap. Mengenai pakaianku, tanyakan saja pada Omoni, karena beliau yang menyiapkannya untukku. Kau juga tahu kan, jika sebenarnya aku tidak punya rencana untuk menginap, balas si N. Dia sudah selesai dengan tugas rutin mengompres dan memijit kaki Taehyung. Meskipun masih ada air di sana, Ian bergegas naik ke atas ranjang, menyamankan dirinya memeluk suaminya yang sudah terbang kala mimpi terlebih dahulu. Oni, aku sudah mengantuk. Kau bisa kan keluar dari sini? Tanya Ian dengan raut menahan tawa melihat Erin yang merasa semakin sebal. Dengan segera gadis itu angkat kaki dari sana bersama dengan Taehyung yang tiba-tiba terbangun. Kenapa kau terbangun? Tanya Ian. Ini belum pagi, sebenarnya lagi itu melindur. Ian tersenyum tipis. Belum, paginya masih lama. Ayo tidur lagi. Nona, balas Taehyung dengan suara serak. Tangan lelaki itu bergerak memeluk tubuh Ian, mendekapnya dengan erat hingga membuat gadis itu terkejut untuk beberapa saat. Uma bilang Taehyungi harus memeluk istri saat tidur dan keningnya seperti ini. Taehyung langsung mempraktekkannya hingga membuat Ian lagi-lagi merasa terkejut. Bagaimana, Nona suka? Maksudku, Yubu suka? Tanyanya. Ian segera mengangguk. Ya, aku menyukainya. Kalau begitu aku akan terus melakukannya pada Yubuku setiap kali kita pergi tidur. Ian mengangguk setuju, meskipun sebenarnya dia ingin tertawa dengan panggilan baru Taehyung untuk dirinya. Hejin memang luar biasa, tanpa menyadari masa ada Erin di sana yang melihat interaksi antara mereka berdua. Sebelum pulang tadi, Hejin sempat bercerita pada Ian perihal sosok Airin. Dulu Taehyung memang pernah sesuka itu pada sosok kakak tak kandungnya itu. Pernah menyatakan perasaan, namun berakhir dengan sebuah penolakan karena di mata Airin, Taehyung tetaplah seorang adik laki-laki yang manis. Hubungan mereka masih baik-baik saja setelah penolakan tersebut. Bahkan ketika Airin memutuskan untuk menikah dengan kasihnya, Kim Tok-jin, Taehyung berusaha ikhlas dan tetap memberikan dukungan. Dulu, Taehyung yang selalu ada dan datang menghibur saat Airin merasa terpuruk akibat perlakuan suaminya, diselingkuhi atau menjadi korban KDRT. Airin pernah mengalami itu semua. Namun cintanya pada sang suami terlalu besar hingga kata maaf itu bisa dengan mudah didapat. Taehyung apa? Panggil Ian. Iya Bu ya, balas Taehyung dengan nada polos. Mereka sudah sepakat untuk saling memanggil seperti itu setelah pulang dari kediaman Kim. Apa-apa tahu di mana alamat kita tinggal saat ini? Taehyung segera menggeleng. Bahkan kini perhatiannya telah difokuskan pada Ian sepenuhnya, karena dari tadi ia asik dengan dunianya sendiri, bermain mobil-mobilan kecil di sana. Opa harus tahu dan mengingatnya. Weh, tanya Taehyung. Karena itu penting, balas Ian. Misalnya suatu hari nanti, Opa pergi ke suatu tempat, kemudian tidak tahu arah jalan untuk pulang, Opa bisa menyebutkan alamat pada orang-orang di sekitar, ataupun petugas kepolisian untuk bisa diantarkan pulang kemari. Taehyungi mau Yoboya saja yang mengantar pulang, balas lelaki itu. Ania, ini ceritanya aku sedang tidak ada di sana, tanggapi Ian. Taehyungi sendirian, tanyanya. Nih, balas Ian dengan segera. Kenapa Yoboya pergi meninggalkan Taehyungi sendirian? Sudah tidak sayang Taehyungi lagi? Kemarin bilang sayang, tanyanya sekali lagi dengan perasaan terluka. Ian kehilangan kata-kata, tidak habis pikir mengapa suaminya ini dramatis sekali. Baru tahu juga jika anak usia 4 tahun ternyata memiliki kepribadian yang cukup sensitif. Itu bukan hal disengaja, Opa. Misalnya kita sedang pergi ke suatu tempat di keramaian, kemudian tanpa sengaja kita terpisah. Di saat seperti itu, tidak ada orang yang bisa kau andalkan kecuali dirimu sendiri. Itu sebabnya Opa harus bisa mengingat alamat rumah kita. Kalau begitu Taehyung tidak mau kemana-mana, di rumah saja dengan Yoboya, ucap Taehyung. Ian sudah menghela nafas di sana. Memang agak susah ya kumpulnya sendirian, tapi dia harus tetap mengingatnya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Menyebutkan alamat The Hill House, Damyang, Jeollanam-do memang cukup sulit untuk Taehyung hafalkan, belum lagi berserta dengan nomor darurat. Tapi tidak apa-apa, Ian akan mengajarinya dengan perlahan. Taehyungi tidak bisa, kalau anak itu saat Ian memintanya untuk melihat angka pada telepon rumah, meminta Taehyung mempraktekannya. Bisa, coba sekali lagi. Si roh lelaki itu sudah menarik tangannya dengan raut agak bad mood, karena sudah hampir 1 jam berlalu, namun Ian tetap saja memaksanya untuk belajar. Kepala Taehyungi pusing, Taehyungi mau tidur, ucapnya yang kemudian berbaring di atas permukaan sofa.
Yan kemudian menyadari jika dia sudah memaksakan kehendaknya pada Taeyong. Opa, jangan duduk dulu, kau belum makan siang. Yan sudah menggoncang lembut pundak suaminya itu. Ayo makan dulu, atau kau mau makan cheesecake? Mau, balas Taeyong singkat dengan kedua mata yang sudah terpejam. Tak lama kemudian, dengkuran halus lelaki itu sudah terdengar, hingga membuat Yan tak jadi beranjak dari sana. Gadis itu menatap wajah tertidur Taehyung dengan rasa sedikit bersalah. Miane opa, jika aku terlalu keras padamu, karena memang masih ada banyak sekali hal yang harus kau pelajari ke depannya. Aku melakukan ini semua juga demi kebaikanmu, ucap Yan lirih.